Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elvin Mujiono. Di sini saya mengambil sebuah program studi independen bersertifikat di Binar Academy, yang dimana kursus yang saya ambil adalah UI UX Research and Design. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengerjaan final project saya, yang dimana pada pengerjaan ini kami secara berkelompok diharuskan untuk membuat sebuah desain aplikasi yang dimana harus menggunakan metodologi design thinking. Nah, mungkin untuk yang pertama ya, aku jelaskan terlebih dahulu metode design thinking itu seperti apa. Metode design thinking di sini adalah metode yang digunakan oleh para desainer untuk mengembangkan sebuah produk aplikasi, yang tentunya design thinking di sini mempunyai beberapa step ataupun langkah-langkah yang harus dilalui. Nah, design thinking di sini ada 5 fase ya, ataupun 5 tahap, yang dimana tahap pertama empathize, tahap kedua define, tahap ketiga ideate, tahap keempat prototype, dan yang terakhir ataupun yang kelima di sini ada test. Nah, untuk empathize di sini bagaimana cara kita berempati kepada orang lain, yang dimana pengertian empati sendiri adalah proses kita untuk memahami ataupun merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh pengguna ataupun user. Nah, tahap empathize di sini bertujuan untuk bagaimana kita dapat merasakan ataupun mengetahui permasalahan yang dialami oleh user dalam suatu hal. Nah, setelah data-data tersebut terkumpul, nah di sini selanjutnya kita akan membuat sebuah permasalahan inti atau yang biasa dikenal dengan problem statement. Nah, problem statement di sini yang digunakan untuk pengembangan sebuah aplikasi, yang dimana selanjutnya kita akan proses permasalahan tersebut di fase ideate. Pada fase ideate di sini kita menemukan ataupun mencari sebuah solusi ataupun ide-ide yang harus kita pecahkan dari permasalahan pada fase define. Nah, dalam mencari ide ataupun solusi di sini kita harus mencari banyak-banyak inspirasi dan berpikir out of the box atau berpikir di luar kotak ya, yang dimana nanti ide-ide ataupun solusi tersebut tidak hanya menyelesaikan permasalahan user, tapi juga harus menjadi poin plus pada aplikasi kita yang akan dibuat nanti. Nah, pada fase keempat masuk ke dalam prototype, yang dimana prototype di sini adalah proses pembuatan hi-fi ataupun desain produk secara utuh, yang dimana dapat disimulasikan oleh pengguna secara langsung seperti itu. Dan yang terakhir, bukan hanya kita yang bisa mengevaluasi desain kita, tetapi juga orang lain ataupun pengguna yang bisa disebut sebagai tester, agar dapat mengevaluasi ataupun apa yang harus diubah, apa yang harus ditambahkan pada desain aplikasi yang telah dibuat pada fase prototype. Nah, fase tersebut dinamakan test. Nah, setelah kita mengetahui beberapa materi singkat ya dari design thinking, termasuk step-step yang harus dilalui, langsung saja kita masuk ke dalam pokok pembahasan kita, yang dimana di sini kita implementasi dari metode design thinking untuk pengerjaan sebuah desain aplikasi. Nah, tentunya dalam pembuatan produk di sini kita harus menentukan tema, yang dimana tema dari pembuatan produk kali ini adalah health teknologi atau teknologi kesehatan. Nah, tentunya sebelum kita mempunyai masalah inti dan juga masuk kepada fase empathize, di sini kita melakukan sebuah brainstorm, yang dimana tujuannya adalah mengetahui permasalahan-permasalahan yang mungkin dialami oleh user, yang tentunya permasalahan sementara ini masuk ke dalam hipotesis. Nah, untuk hipotesis yang pertama di sini, kebanyakan orang minim pengetahuan tentang penolongan pertama dalam medis dan tidak tahu bagaimana menanganinya. Nah, yang kedua di sini bingung dalam rumah sakit ada spesialis apa saja, informasi dalam suatu rumah sakit itu tidak update secara berkala. Lalu ada juga susah untuk memanggil ambulans, susah untuk mencari kamar kosong di rumah sakit, atau pendaftaran rumah sakit yang sulit. Lalu ada lagi gak tahu gimana cara manggil ambulans, ada lagi untuk kurang informasi mengenai keberadaan fasilitas kesehatan. Lalu selanjutnya ada bingung mengenai informasi untuk donor darah. Yang terakhir ada pasien gak tahu kapan harus melakukan sesuatu saat rawat inap. Nah,
ke keenam, ketujuh permasalahan sementara di sini kita selanjutnya melakukan fase empathize. Nah, fase empathize di sini pada kelompok kami melakukan sebuah cara yang dimana metode tersebut adalah interview, yang dimana interview di sini juga mempunyai beberapa ketentuan. Yang pertama di sini ada objektifnya, ada kriteria partisipannya, ada interview questionnya. Oke, untuk yang pertama di sini mungkin untuk objektif. Di sini kita bagi dua bidang, yang dimana yang pertama di sini ada objektif ambulans dan juga yang kedua ada objektif rumah sakit. Nah, untuk objektif ambulans di sini yaitu mengetahui perlakuan apa saja yang dilakukan ketika mengalami kondisi atau kejadian darurat. Yang kedua ada mengetahui bagaimana penanganan pertama pada user pada kejadian darurat. Yang ketiga ada mengetahui kendala user ketika memesan ambulans. Nah, untuk objektif yang rumah sakit di sini mengetahui apa yang dilakukan user saat melakukan proses pemesanan ruang rawat inap di sebuah rumah sakit. Lalu yang kedua ada mengetahui kendala user dalam proses pemesanan ruang rawat inap. Nah, di sini kedua kriteria pada kedua objektif di sini mungkin kurang lebih sama, yang dimana keduanya pernah mengalami situasi tersebut. Yang pertama pernah mengalami situasi darurat, pernah memesan ambulans. Untuk yang kriteria rumah sakit di sini pernah melakukan proses pendaftaran rawat inap seperti itu. Nah, untuk pertanyaannya juga kami belah menjadi dua bagian. Yang pertama di sini ada bagian ambulans, yang dimana intinya kita dapat mengetahui behavior ataupun proses dan juga kendala user ketika memesan ambulans. Yang untuk yang rumah sakit tentunya juga berkaitan dengan objektifnya, yang dimana mengetahui proses user dalam proses pemesanan rawat inap dan juga kendalanya. Nah, proses empathize di sini menemukan beberapa findings, yang dimana findings di sini ditemukan dari hasil wawancara. Nah, untuk yang ambulans di sini findings yang ditemukan adalah beberapa orang masih membutuhkan atau bergantung dengan orang lain ketika mengalami kondisi darurat. Yang intinya itu kita nggak bisa melakukan pertolongan pertama ataupun melakukan pertolongan yang mendadak itu dengan kita sendiri. Kita memerlukan bantuan orang lain. Nah, yang kedua di sini nggak semua tahu bagaimana cara memesan ambulans, yang dimana juga berhubungan dengan findings berikutnya, yang dimana banyak orang yang tidak mengetahui nomor apa sih yang harus dihubungi pada saat untuk memesan ambulans. Nah, untuk findings yang berikutnya ada banyak rumah sakit yang memiliki alasan khusus ataupun tidak memiliki ketersediaan ambulans, yang dimana mungkin sangat core ya pada saat pemesanan ambulans. Nah, untuk yang terakhir di sini nggak semua tahu cara menangani situasi darurat ataupun memberikan pertolongan pertama. Nah, findings tersebut adalah untuk yang ambulans. Nah, findings yang rumah sakit di sini, yang pertama ada kamar di rumah sakit sering penuh apabila terlalu banyak pasien. Yang kedua ada kelas kamar pada rawat inap yang diinginkan tidak sesuai atau tidak tersedia, jadi membuat pasien di sini kesulitan. Lalu yang terakhir ada lokasi rumah sakit rujukan itu terlalu jauh. Nah, di sini merupakan fase empathize ya, yang dimana fase di sini untuk mengumpulkan data apa yang dirasakan oleh user dan juga permasalahan yang dialami oleh user. Nah, di sini selanjutnya kita akan masuk ke dalam fase define, yang dimana fase define ini menemukan permasalahan inti ataupun problem statement pada sesuai dengan data yang telah dikumpulkan pada fase empathize. Nah, problem statement yang ditemukan di sini juga kami bagi dua bagian. Yang pertama di sini banyak orang kebingungan ketika dalam menangani kondisi maupun kejadian darurat, di mana mereka membutuhkan transportasi untuk membawa korban ke rumah sakit secepatnya, yang dimana yang dimaksud adalah ambulans. Lalu untuk problem statement yang kedua di sini banyak orang yang kesulitan mencari ruang rawat inap di rumah sakit. Nah, selanjutnya tadi itu kan pada fase define, yang dimana kita menentukan problem statement ataupun permasalahan inti. Selanjutnya dari permasalahan inti tersebut kita harus menemukan solusi ataupun ide-ide yang dapat menangani masalah tersebut. Nah, di sini kita juga melakukan brainstorming, yang dimana membutuhkan research tambahan untuk mencari inspirasi ataupun ide-ide
yang dapat memecahkan masalah dari problem statement. Nah, untuk idenya ataupun solusi yang dicetus yaitu dibagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama adalah ideation pada ambulans, yang dimana di sini membuat aplikasi untuk user dapat memesan ambulan dengan prosedur yang mudah, lalu membuat fitur chat, call ataupun video call untuk layanan ambulans agar user dapat mendapatkan panduan langsung dari ahli medis dalam mengatasi kejadian darurat. Lalu yang ketiga ada menambahkan informasi pada aplikasi untuk persyaratan pemesanan ambulans agar sesuai dengan SOP masing-masing rumah sakit. Dan yang terakhir ada menambahkan fitur pemanggilan ambulans yang mudah dan praktis tanpa harus menghafal nomor telepon. Nah, lalu untuk ide ataupun solusi yang rumah sakit di sini yaitu menambahkan informasi yang lengkap pada kamar rawat inap seperti kamar yang tersedia, fasilitas ataupun hal-hal yang penting lainnya. Nah, untuk yang kedua di sini memudahkan user saat melakukan booking kamar rawat inap pada rumah sakit. Nah, tentunya hasil solusi di sini tidak bisa kita proses mentah-mentah untuk implementasi ke dalam sebuah fitur, yang dimana kita juga harus melakukan beberapa riset ataupun brainstorm, yang dimana kita harus mengimplementasi permasalahan tersebut ke dalam fitur-fitur yang akan tersedia pada aplikasi nanti. Nah, di sini kita membuat 4 fitur utama, yang dimana dari kedua fitur di sini memudahkan ataupun menjawab permasalahan dari user pada problem statement. Yang pertama di sini adalah pemesanan ambulans. Nah, di sini fitur pertama. Fitur kedua di sini ada pemesanan rawat inap. Nah, di sini juga ada 2 fitur utama lainnya, yang dimana selain kita menjawab permasalahan dari user, kita juga mempunyai poin plus dari aplikasi kita, yang dimana yang pertama di sini ada fitur pesan dokter di rumah sakit yang dapat dilakukan secara offline dan juga online. Lalu yang terakhir di sini ada rekam medis atau riwayat data pasien, yang tentunya fitur-fitur tersebut juga harus kita buat flow-nya, flow chart, dan juga information arsitektur untuk memudahkan kita dalam implementasi ke dalam desain aplikasi nantinya. Oke, mungkin di sini tahap empathize sampai tahap ideate sudah terjawab di sini semua, yang dimana kita langsung masuk ke dalam fase prototype, yang dimana prototype sendiri di sini adalah proses pembuatan sebuah desainnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ataupun membuat hi-fi dari aplikasi tersebut, kita harus membuat yang namanya desain system. Nah, desain system di sini bertujuan untuk dapat memudahkan kita dalam pembuatan proses desain aplikasi dan juga membuat desain aplikasi dari kita nantinya akan konsisten. Jadi desain system di sini berisi seperti font, berisi color palette, lalu ada beberapa komponen seperti button ataupun header, footer seperti itu, dan juga beberapa modal yang digunakan untuk pembuatan aplikasi kita. Nah, ini contohnya. Ada desain system, lalu komponen, modal, dan juga beberapa komponen tambahan seperti card dan lain-lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fase hi-fi, pembuatan hi-fi, yang dimana memang pada proses pembuatan desain ini adalah hal yang penting selain dalam fase pencarian permasalahan dan juga solusi. Nah, di sini merupakan hi-fi yang telah kami buat, yang dimana terdiri dari splash screen, login page, ada home page, ada di sini fitur pertama, fitur pemesanan ambulan, ada fitur pemesanan kamar rawat inap, ada fitur konsultasi dengan dokter, dan juga ada fitur rekam medis, yang dimana semua desain di sini menggunakan desain sistem yang telah dibuat pada pengerjaannya. Nah, mungkin langsung aja kita praktekkan ya. Oke, kita langsung aja mensimulasikan aplikasi yang telah dibuat. Nah, di sini ada splash screen-nya, yang dimana kita bisa masuk ataupun daftar sesuai dengan standar aplikasi-aplikasi saat ini ya. Jadi kita contohkan aja langsung masuk dengan mengisikan email dan juga password, langsung masuk. Nah, di sini kita sampai ke homepage, yang dimana isi dari homepage di sini
terdiri dari 4 fitur utama, lalu juga ada informasi-informasi tambahan seperti info penting untuk penanganan pertolongan pertama, ada cara pemesanan ambulan, ada cara pemesanan kamar rawat inap, dan juga beberapa layanan-layanan tambahan seperti history ataupun inbox ataupun profil, yang dimana semua juga pasti berkaitan dengan fitur-fitur yang tersedia. Oke, mungkin langsung aja masuk ke dalam simulasi fitur, yang dimana yang pertama adalah fitur panggil ambulans. Nah, di sini ada beberapa data yang memang harus diisikan oleh user pada saat pemesanan ambulans, yang dimana data di sini berisikan nama, nomor KK, nomor NIK, dan juga lain-lain, yang dimana dibutuhkan untuk proses konfirmasi dari pihak rumah sakit. Nah, di sini kita masukkan saja. Nah, di sini kita bisa melakukan pencarian lokasi kita ya. Jadi di sini juga terintegrasi dengan Google Maps, lalu bisa kita pesan aja. Nah, di sini proses pencarian ambulans. Nah, jika udah menemukan, langsung ambulans akan langsung datang ke lokasi kita. Oke, seperti itu. Di sini merupakan fitur pertama. Fitur yang kedua di sini adalah proses pesan rawat inap. Nah, yang dimana kita harus melakukan penginputan lokasi terlebih dahulu, mana daerah yang akan kita cari rumah sakitnya, lalu kita juga dapat memasukkan tanggal. Di sini kita contohkan aja. Nah, di sini akan muncul beberapa list dari kamar yang tersedia, yang bisa dipilih sesuai kelas dan juga keinginan dari user. Oke, yang tentunya kita juga harus melakukan konfirmasi syarat dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing rumah sakit. Nah, di sini juga akan melakukan penginputan identitas. Nah, seperti ini. Lalu di sini bisa juga melakukan ataupun pemakaian asuransi. Nah, lalu bisa kita simpan sesuai dengan data-data yang kita punya. Nah, kita bisa memesan. Lalu di sini ada informasi pesanan seperti nama, tanggal lahir, dan juga informasi fasilitas maupun perlengkapan lainnya pada kamar yang dipilih. Nah, di sini juga langsung akan terkonfirmasi. Lalu fitur yang ketiga di sini ada konsultasi dokter, yang dimana bisa dilakukan secara online ataupun offline. Untuk yang online di sini modelnya itu kita bisa konsultasi secara jarak jauh secara online, yang dimana bisa melakukan dengan cara fitur chat, fitur telepon ataupun fitur video call. Nah, untuk yang offline di sini kita harus kesepakatan dulu dengan dokter terkait untuk jadwalnya seperti hari, tanggal, dan waktu, agar bisa langsung menemui dokter pada hasil kesepakatan tersebut. Nah, di sini kita contohkan aja untuk yang offline. Kita cari lokasinya dan juga pilih rumah sakit. Nah, selanjutnya kita dapat memilih spesialis-spesialis yang tersedia. Di sini kita contohkan aja spesialis kandungan. Di sini juga ada beberapa list dokter yang tersedia. Kita pilih. Nah, buat janji. Nah, di sini juga kita harus menginputkan hari dan tanggal dan waktu juga. Nah, setelah itu pesanan udah terkonfirmasi. Jadi pasien ataupun user di sini dapat langsung menemui sesuai dengan tanggal dan waktu sesuai dengan kesepakatan. Nah, lalu ada fitur yang terakhir, yang dimana fitur ini adalah rekam medis. Rekam medis di sini bertujuan untuk mendaftarkan riwayat kesehatan pasien pada aplikasi ini, yang dimana dapat diinputkan secara manual oleh masing-masing user sesuai dengan tanggal, lalu data-data lainnya yang dibutuhkan. Nah, akan masuk ke list terbaru seperti itu. Nah, hasil dari desain aplikasi ini tidak bisa kita serta-merta langsung dipromosikan atau diperjualkan, tetapi kita juga harus melakukan evaluasi, yang dimana evaluasi juga datang dari orang lain juga. Nah, di sini masuk ke dalam fase terakhir, yaitu testing, yang dimana testing di sini kami melakukan metode usability testing, yang dimana tester ataupun user ini dapat langsung mensimulasikan dan juga
langsung bisa menggunakan aplikasi ini, dan juga kita harus mengetahui apa kendala yang dirasakan oleh user. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi yang ataupun tools yang bernama Mist.co. Nah, pada Mist di sini itu dapat membantu kita desainer untuk melakukan usability testing. Nah, teknis dari aplikasi ini adalah dengan menginputkan beberapa skenario agar user bisa menjalankan aplikasi ini. Nah, untuk skenario pertama yaitu di sini skenario yang dibuat itu sesuai dengan fitur-fitur maupun fitur lainnya yang terdapat pada aplikasi. Di sini untuk skenario pertama yaitu ceritanya kamu sedang berada dalam kondisi darurat. Nah, kamu ingin melakukan pemesanan ambulans untuk kondisi daruratmu. Yang kedua ada untuk booking kamar, yang dimana kamu berada dalam situasi kamar di rumah sakit yang penuh. Di sini kamu ingin memesan kamar rawat inap di tempat lain dengan detail tanggal 21 Juli di Rumah Sakit Puri Medika. Untuk skenario ketiga yaitu ceritanya adik kamu lagi dalam posisi sakit, tapi kamu nggak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya kamu memutuskan untuk melakukan konsultasi online ke dokter anak terlebih dahulu, dan biasanya keluarga kamu melakukan jasa dokter tersebut. Untuk skenario keempat yaitu di sini kamu ingin membantu ibu kamu yang sedang dalam kondisi hamil 6 bulan untuk melakukan janji temu dokter dengan dokter ini. Di sini kamu melakukan di Rumah Sakit Harapan Jaya pada hari Rabu jam 8 pagi. Nah, untuk skenario selanjutnya ada kamu sudah melakukan operasi usus buntu pada tanggal 21 Juli dan kamu ingin melakukan input data pada rekam medis kamu. Nah, untuk skenario terakhir di sini kamu ingin mengetahui apa saja yang dilakukan ketika menangani luka bakar. Nah, skenario ini harus dilakukan oleh user, yang dimana hasil dari usability testing di sini ada 3. Yang pertama adalah direct success, yang kedua ada indirect success, yang ketiga ada give up atau bounce. Nah, direct success di sini adalah kondisi di mana tester di sini melakukan task ataupun skenario di sini sesuai dengan jalan yang telah ditentukan atau flow yang telah ditentukan. Nah, untuk indirect di sini kondisi di mana tester di sini melakukan ataupun menyelesaikan task yang diberikan itu dengan jalan yang tidak sesuai dengan flow. Contohnya itu ketika kita ingin memesan sebuah makanan ya contohnya. Jadi untuk flow yang ditentukan di sini bisa saja flow harus dilakukan dengan fitur search. Jadi kita nge-search dulu, lalu kita mendapatkan makanan yang ditentukan dan juga melakukan pemesanan. Tapi pada kasus indirect ini, contohnya itu adalah ketika user di sini memesan makanan itu nggak melalui fitur search, yang dimana kan bisa tampil pada favorite food ataupun recent food yang telah dipesan selanjutnya seperti itu, yang dimana ujung-ujungnya sama dengan direct, yang dimana ujung-ujungnya adalah pemesanan seperti itu. Lalu untuk yang terakhir di sini adalah give up atau bounce, yang dimana tester di sini tidak dapat menyelesaikan skenario yang telah dibuat. Nah, dari ke-6 skenario di sini dihasilkan itu rata-rata memang bisa melakukan task ini dengan direct success, yang dimana sesuai dengan flow yang berlaku. Untuk give up-nya ini 0% semua. Nah, di sini hasil dari 3 hasil di sini juga akan dikumpulkan. Nah, di sini juga contohnya pada indirect success. Nah, pada fitur pemesanan ambulan di sini, ini flow yang kami buat adalah dengan melakukan tombol SOS button atau gawat darurat button. Nah, tetapi user di sini langsung menggunakan metode manual dengan panggil ambulans. Nah, di sini kita menemukan findings di mana tombol SOS button di sini kurang menonjol. Jadi para user ini nggak tahu keberadaan fitur tersebut. Jadi kita melakukan evaluasi dan juga pengerjaan evaluasi, yang dimana kita membesarkan ataupun membuat button SOS ini lebih menonjol agar user bisa melakukan pemesanan ambulan dengan mudah. Nah, itu merupakan contoh evaluasi dari usability testing dan juga pengerjaannya. Nah, oke, mungkin sekian ya materi singkat dari saya dan juga implementasinya ke dalam studi kasus, yang dimana studi kasus yang dibuat adalah medical technology. Apabila saya mempunyai
kesalahan dalam tutur kata dan juga penyampaian informasi yang kurang jelas, ataupun mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan yang bisa ditanyakan langsung pada kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.